يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu salah satu penyebab hidup terasa sempit dan menderita. Tentang hal yang sederhana, jangan sibuk melihat orang lain dan membandingkannya dengan kita, kecuali kebaikannya. Ya, kecuali kebaikannya. Seringkali yang membuat seseorang itu hidupnya susah, sebetulnya dia tidak susah, tapi ketika melihat orang lain lebih senang, terus dibandingkan dengan dirinya, akhirnya dia jadi susah. Ada pula orang itu yang sebetulnya dia dalam nikmat yang luar biasa, tapi karena melihat nikmat yang dimiliki orang lain, sementara dia tidak punya nikmat itu, akhirnya dia merasa enggak punya nikmat. Nah, ini satu penyakit yang berkembang dan cepat nular. Iya, berkembang dan cepat nular. Penyakit itu namanya kufur ni'mah. Ya, namanya kufur ni'mah. Kufur itu dari, kalau bahasa Inggris, cover dia, buku di cover. Buku ada covernya, ada tutupnya, sehingga isinya enggak kelihatan kecuali covernya dibuka dulu, sampulnya. Jadi kalau kufur nikmat itu berarti nikmatnya tercover, nikmatnya tersampul, nikmatnya tertutup, sehingga tidak bisa lihat nikmat. Ini penyakit yang bahaya. Karena ancaman dari Allah Ta'ala, la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat loh ya, siksaku itu bukan sembarang-sembarang siksa, siksaku teramat pedih. Di antara orang yang mendapatkan siksa, sebelum siksa yang nanti kalau dia enggak segera tobat dan minta ampun adalah, yaitu tadi, rasa di hati enggak enak semua. Hidupnya jadi enggak enak semua. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Contoh, maaf ya Bu, ibu-ibu saya buat contoh boleh? Ibu-ibu punya kerudung bagus, pergi pengajian. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi masalahnya ada ini oknum ibu-ibu yang berangkat pengajian, matanya bukan lihat orang yang baik, melihat kebaikannya, tapi melihat kerudung yang dipakainya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Wah, kerudungnya dia kok bagus ya. Kerudungku kok jelek. Kerudung dia bagus, kerudungku jelek, kerudung dia bagus, kerudungku jelek. Akhirnya pengajian gagal fokus, di kepala cuman kudung ngelek, kudung ngelek.
Kerudung jelek, kerudung jelek, kerudung jelek. Pulang dari pengajian wajahnya udah berubah. Bukan bahagia tapi ada derita. Derita gara-gara hal yang sepele. Judulnya kerudung, jilbab, jelek. Sampai di rumah ketemu suami. Begitu lihat suaminya, ditanya sama suaminya, ada apa di? Gak usah nanya. Nah ini salah satu jurusnya oknum wanita kepada suami. Untuk mendapatkan perhatian darinya. Gak usah nanya, karena kita kono ya. Kalau suami yang gak punya perasaan, oh ya udah kalau gak boleh nanya, udah lanjutkan silakan. Ketanggor bojo model ngono, tambah mumet gitu ya. Ternyata suaminya perhatian, loh ada apa pulang-pulang pengajian kok wajahnya jadi sendu. Ya, mendung seperti di sore hari ketika akan maghrib di sekitar Surakarta hari ini. Kamu kok Surakarta mendung bawa rahmat, tapi kalau wajahmu ini sendu bawa rahmat atau musibah ini? Dijawab oleh istri tadi, kamu itu loh jadi suami gak becus. Kaget. Kaget gak kira-kira suaminya? Pulang pengajian kok bisa ngomong jadi suami gak becus. Maksudnya gimana? Apa salahku? Aku duwe salah apa? Salahku apa? Banyak salahmu. Sebutkan satu saja, kerudung 5 tahun enggak kamu ganti. Masya Allah, padahal ki bensasi itu kok kerudung telu. Tiap bulan 3 kerudung, diajak pergi 3 kerudung. Tapi kalimat yang muncul itu, ya kerudung enggak pernah kamu belikan yang bagus, jelek kerudung saya, malu saya. Itu dari mulai sampai pengajian, di jalan, sampai rumah, ketemu suami, sampai tidur, mungkin berlanjut sampai besok. Hidupnya tersiksa. Betul ya? Tersiksa atau enggak tersiksa? Tersiksa. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Gara-gara apa? Kerudung. Kerudungnya enggak salah. Gara-gara mata ini suka melihat nikmat yang dimiliki orang lain dibandingkan sama di dirinya. Kemudian dia merasa aku tidak punya nikmat yang seperti itu, terus iri, dengki, dan penyakit-penyakit berkelanjutan terjadi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Beda dengan matanya wanita sholihah. Lihat temennya punya kerudung. Masya Allah, alhamdulillah kerudungnya cantik banget, mirip sama kerudungku. Dia enggak merendahkan kerudungnya karena nikmat dari Allah ya. Tapi dia enggak mencela kerudung orang lain. Dia tahu itu kerudung bagus, dia bilang bagus. Dia juga merasa kerudungku bagus, alhamdulillah, seneng dia. Nah kok temennya nyawang, jane kerudungnya ya elek loh ya. Kok bisa bahagia begitu? Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Temennya diem. Jumat berikutnya, Rebo berikutnya, Kamis berikutnya, Senin berikutnya, tergantung pengajiannya hari apa gitu ya. Masuk pengajian ketemu temennya, mau pulang kok dikasih kado. Nih ada hadiah dari saya, apa? Nanti buka aja di rumah, tanda cintaku padamu. Bisa aja, Masya Allah. Mbok-mbok lah ngono. Sampai di rumah dibuka, kerudung. Iya, beda motif tapi mirip dengan temannya dibilang bagus. Masya Allah, rezeki. Pakai pengajian berikutnya diumum nosok pengajian. Ini hadiah dari ibu ini baik banget, Masya Allah. Ngomong lagi dikai kerudung kok seneng ya. Aku di alam-alam, syukur lagi orang ini. Akhirnya yang ngasih tadi ngomong sama temennya, ini orang baik, nambah terus rezekinya. Karena dia syukur, gak pernah ada dengki dan yang dimiliki disyukuri. Nah sekarang nih banyak orang yang sibuk ya melihat nikmatnya orang lain, tapi nikmat yang di dirinya dianggap tidak ada, dihilang-hilangkan, maka Allah marah sama dia, akhirnya dia mendapat siksa berkelanjutan, akhirnya sampai rumah perang sama suami, akhirnya sama anaknya deket, anaknya disewotin, dimarahin, anaknya dibentak, akhirnya tidurnya enggak nyenyak, tensinya tinggi, besoknya masuk rumah, goro-goro kerudung. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu pesan saya buat saya pribadi dan ibu-ibu semua,
Yuk kita belajar melihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Disyukuri alhamdulillah. Nanti kalau orang lain punya kita ikut senang alhamdulillah. Nanti kalau begitu hidupnya tambah enak, tambah enak, tambah enak. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, jangan sibuk melihat orang lain dan membandingkannya dengan kita, kecuali kebaikannya. Sebenarnya kita hidup itu tidak susah. Kita dikelilingi oleh nikmat-nikmat yang begitu banyak. Namun, yang membuat hidup kita terasa sempit dan menderita adalah karena terkadang kita lupa untuk menikmati dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk melihat nikmat yang lebih banyak yang ada pada orang lain dan membandingkannya dengan nikmat yang kita miliki. Nah, kufur nikmat inilah penyebab hidup kita terasa sempit, susah, dan menderita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Di antara siksa atau azab di dunia terhadap orang yang kufur nikmat jika belum bertaubat, yaitu hidupnya terasa susah, sempit, dan menderita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.